Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, senang sekali kita bersua kembali di podcast Lentera Umat. Dan seperti biasa, kita mengangkat tema terkait dengan fatwa MPU Aceh yang telah dikeluarkan. Kali ini fatwa yang kita angkat adalah fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan dan pembuangan zat berbahaya dalam pandangan hukum Islam, hukum positif dan kesehatan. Untuk membahas tema ini di studio sudah kita hadirkan dua orang narasumber kita. Yang pertama Bapak M. Jama'an Syah SP dari DLHK Aceh ya Pak. Benar. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Lentera Umat. Baik. Kemudian kita juga di backup oleh Abu kita. Seperti biasa hari ini dihadiri oleh Abu Tengku Haji Bustami MD. Beliau sehari-hari diamanahkan sebagai Ketua Komisi Fatwa MPU Aceh masa khidmat 2022 hingga 2024. Baik pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang kita dengarkan dulu yang berikut ini. Pembuangan zat kimia sangat berbahaya, baik bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Banyak pabrik hingga rumah sakit yang limbahnya meracuni makhluk hidup sekitar. Lantas, bagaimanakah dampak dan solusi terkait zat kimia berbahaya ini? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, saya ke Abu dulu nih Abu. Terkait dengan fatwa ini Abu, ini saya merasa ini fatwa yang luar biasa sekali karena memang lebih banyak berbicara masalah teknis Abu ya. Jadi MPU sampai sejauh itu juga memikirkan sehingga mengeluarkan fatwa ini. Abu, seberapa urgen Abu sehingga fatwa ini dikeluarkan oleh MPU Aceh? Seberapa penting MPU menganggap bahwa fatwa ini wajib dikeluarkan terkait dengan penggunaan dan pembuangan zat berbahaya dalam pandangan hukum Islam? Silakan Abu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Para pemirsa yang mulia, sebelum kita berbicara lebih jauh, pertama mari kita lihat dulu apa kira-kira isi fatwa MPU nomor 4 tahun 2023. Ya, dalam fatwa tersebut, dalam poin kedua disebutkan bahwa penggunaan zat yang berbahaya untuk makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, hukumnya adalah haram. Itu yang pertama. Poin ketiga, pembuangan zat berbahaya, limbah dan sampah yang dapat mencemarkan udara, air, dan tanah di luar tempat pembuangan yang dibenarkan, hukumnya juga haram. Kecuali hanya satu, poin keempat, penggunaan zat yang berbahaya untuk kepentingan medis, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya, sesuai kadar yang ditetapkan oleh para ahli, hukumnya adalah boleh. Nah, hari ini kita lihat bahwa pertama dari segi makanan, sebagaimana pernah disampaikan oleh pihak terkait dalam sidang kita kemarin, banyak hari ini kadang-kadang dalam makanan digunakan zat-zat yang amat berbahaya. Umpamanya dalam mie, pada mie Aceh ini. Jadi kadang-kadang untuk mengawetkannya dipakai yang namanya borak. Itu yang sangat berbahaya. Kadang-kadang ada kue yang dijualan hari-hari, pewarnanya itu yang dipakai pewarna yang biasa dipakai untuk pewarna cat tekstil. Ya, jadi ini amat bahaya. Kemudian sebagaimana juga kita ketahui dalam air isi ulang,
bahwa ada saringan yang bersentuhan dengan babi. Sehingga bagi yang menggunakan penggunaan tempat pengisian air isi ulang itu harus hati-hati juga dalam membeli saringannya. Nah, hari ini kalau itu yang digunakan, menggunakan bora pada mie, kategori mie Aceh, ataupun pada jenis kue-kue yang dipakai itu sebenarnya bukan dipakai di kuenya. Kalau mau warna, ada warna yang khusus yang diizinkan. Ada yang apa namanya, herbal, yang dari daun kayu, yang alami. Nah, itu tidak berbahaya. Tapi ini kan yang mengandung zat kimia. Hari ini berapa banyak kita mendengar kasus-kasus yang kena penyakit lambung, bermacam-macam penyakit. Ini kalau kita lihat tidak lain hanya karena makanan yang kita konsumsi hari ini sudah banyak mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, ini yang tidak dikendalikan, kan? Tidak dikendalikan. Memang dibenarkan tadi dalam poin ketiga, tapi ada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Kalau melebihi dari itu diharamkan. Kenapa? Karena ini akan berbahaya. Berbahaya. Kan merusakkan usus, ada yang mengibatkan liver dan sebagainya. Kan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 195 disebutkan wala tulqu biaidikum ila tuluka. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, di antara kita menjerumuskan diri dalam kebinasaan, yaitu tadi kita menggunakan sesuatu yang berbahaya di dalam makanan yang kita konsumsikan setiap hari. Termasuk tadi dalam pembuangan limbah yang berbahaya. Kan ada obat-obatan. Itu katanya kan obat-obatan itu tidak boleh dibuang sembarangan walaupun memang sudah kadaluarsa. Kemudian ada pencuci kamar mandi. Itu kaleng-kalengnya tidak boleh dibuang sembarangan. Kemudian yang alat-alat untuk menyemprot hama, kaleng-kalengnya juga harus dibuang, ada tempatnya sendiri. Ini untuk menjaga lingkungan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsan, berbuat baik karena Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Baik. Itu yang pertama. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi urgensi terbitnya fatwa ini yaitu untuk menjaga manusia juga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya ke Pak Jamaan, Pak. Ini di masyarakat itu ada beberapa istilah, Pak, ya, istilah yang memang bagi orang awam mungkin agak sedikit sulit untuk mendefinisikannya. Ada istilah limbah, Pak. Ada istilah polutan, gitu. Juga ada istilah bahan yang berbahaya dan beracun, ya, istilahnya B3, Pak. Ya, mungkin Pak Jamaan bisa jelaskan secara umum mungkin apakah ketiga istilah ini memiliki korelasi yang sama atau memang justru berbeda? Ya, baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih banyak Abu, Bang Denny. Benar sekali, sebenarnya di dalam masyarakat ini sudah familiar, terutama teman-teman yang bergerak dalam kepedulian terhadap lingkungan. Namun di dalam masyarakat secara umum kami menemukan belum memahami, bahkan belum tahu maknanya. Bahkan dampaknya. Jadi kalau kita berbicara tentang limbah, tentu limbah itu sendiri sebenarnya sisa produksi. Produksi apapun, sisa produksi itu limbah. Kita dalam tubuh kita berproduksi. Limbahnya ke belakang. Nah, jadi itu pun harus ditangani. Nggak boleh lagi orang di sungai, idealnya. Apalagi zaman dulu mungkin di sembarang tempat. Ada yang terbang. Bahkan istilahnya zaman dulu mungkin terbang, proses terbang. Lalu itu makanya ada namanya harus ada MCK. Itu limbah dari kita sendiri. Sisa produksi ya Pak. Setiap sisa produksi kita bicara itu adalah limbah. Itu. Kemudian limbah-limbah yang lain itu adalah produksi dari hewani, itu limbah juga. Semua limbah ini limbah dalam konteks alam. Lalu ada lagi limbah sintetik lah, atau limbah hasil produksi industri. Ada industri rumah tangga,
domestik dan industri berskala besar. Iya. Nah, ketika berbicara industri rumah tangga, seperti Abu bilang tadi, ada industrinya tadi alami. Apa maksudnya limbahnya alami? Ada juga limbahnya yang mengkhawatirkan. Yang alami bagaimana? Ampas kelapa, sisa-sisa produksi itu kan, ampas kelapa dan lain-lainnya. Kemudian yang sintetik bagaimana? Yang kira-kira bisa berdampak negatif? Sisa dari kita menggunakan pembersih kamar mandi segala macam. Nah, itu kan bentuk limbah cair. Ada nanti limbah padat lagi. Limbah padat tadi seperti ampas kelapa. Kemudian kalau produksi yang lebih besar lagi adalah limbah-limbah dari produksi pabrikan. Ya, jadi misalnya dalam rangka produksi minyak sawit CPO. Nah, itu kan ada limbahnya. Juga, dan itu harus terkendali, harus dikendalikan. Nah, ketika itu menjadi berbahaya dan meracuni, maka disebut bahan berbahaya dan beracun. Jadi, dan itu limbahnya limbah berbahaya dan beracun. Kalau seperti tadi kayak pembersih kamar mandi, mungkin yang lain-lainnya itu bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan limbah produksi menjadikan limbah bahan berbahaya dan beracun. Satu lagi polutan. Polutan ini makna dari polusi ya, yang menghadirkan polusi, pencemaran. Baik itu disebabkan dari industri, dari transportasi, itu kan mencemarkan semua, menghasilkan limbah. Limbah dalam bentuk udara itu sebut nanti polusi udara. Limbah transportasi. Nanti ada lagi limbah produksi tadi itu, mencemari tanah, air. Nah, itu kan semuanya limbah. Jadi konteksnya, lalu nanti sedikit saya tambahkan, nanti kan di turunan limbah ini sebenarnya banyak. Salah satunya dalam bentuk padat itu sampah. Nah, ini jadi masalah besar di masyarakat kita. Jadi berarti limbah itu sisa hasil produksi. Nanti kalau dia berbahaya, maka masuk ke dalam jenis limbah B3, Pak ya. Berbahaya dan beracun. Gitu ya. Tadi Bapak udah sampaikan tadi ada dua limbah, ada limbah alami dan limbah pabrikan, gitu ya, hasil dari pabrikan. Nah, ini kalau kita lihat dari tingkat pencemarannya, Pak, siapa yang lebih bahaya nih, Pak? Apakah limbah alami atau limbah dari hasil pabrikan? Kalau dari sisi kontekstual bahasanya itu kan, kalau alami itu kembali ke alam. Jadi biarkan mereka itu mengurai sendiri. Tetapi kita juga tidak bisa membiarkan secara seperti hewan. Hewan kembali ke alam, tetapi mereka kan sembarang tempat. Bila tidak dikelola, ya sembarang tempat. Kecuali yang dikandangin, lalu pemiliknya mengurusin itu. Benar. Nah, ini dalam konteks alami. Manusia juga gitu. Ketika manusia melakukan metabolisme, nah, itu kan produksi di dalam tubuh itu akan menghadirkan limbah. Lalu kalau mereka tidak mengelola limbah mereka dalam bentuk tangki, IPAL lah, instalasi pembuangan air limbah itu kan, domestik tadi, ya tentu mencemarkan kita semua. Tetangga saya berpengalaman, saya ingin mendirikan IPAL domestik lah ini, kira kan. Tetangga manaku, ternyata sumurnya dekat, ada sekitar 8 meter. Oh, kalau bisa jangan di sini, dia bilang. Oh iya Pak ya. Oh ya, kalau gitu saya pindahkan. Itu saya tahu dari kecil kita kan di bahwa jarak sumber air utama itu dengan itu tuh nggak boleh dekat. Tidak boleh dekat. Idealnya 8 meter atau 10 meter itu lebih baik gitu kan. Jadi artinya apa? Kita juga harus punya tanggung jawab kepada lingkungan. Tetangga terdekat itu lingkungan. Nah, itu konteks alami. Oh, berarti kita harus pindahkan karena kita nggak ada komunikasi, nggak tahu kan. Lalu selanjutnya kalau limbah yang dalam bentuk limbah buatan atau limbah kimia nih kan. Limbah kimia ini itu hasil produksi yang bila dia diturunkan tanpa pengelolaan, maka mencemarkan semua tempat. Contoh kasus gini. Kalau yang paling sederhana itu kita produksi
sekarang tuh printing nih. Ya. Printing. Printing. Ya. Printing itu limbahnya banyak. Mm-mm. Limbahnya banyak. Limbah produksinya itu ke udara. Itu jangankan orang di lingkungan, yang di dalamnya saja terancam. Terancam ya, benar-benar. Itu pemenuhan aturan untuk berproduksi itu saya rasa masih belum ideal. Nah, belum lagi nanti kan udaranya keluar, itu lingkungan sekitar juga terganggu. Nah, apalagi dalam konteks sekarang yang lebih tren limbah dalam eksploitasi emas. Contoh misalnya, saya baru saja bertemu dengan penambangnya waktu saya berjalan ke Singkil dalam bulan Oktober kemarin. Bahwa dia bercerita dia tambang emas, kerja segala macam menguntungkan. Cuma saya kasih advokasi sederhana-sederhana saja. Karena kita tidak punya kewenangan untuk menghentikan itu. Jadi artinya apa? Bagaimana mereka melakukan pemisahan emas dengan logam lainnya itu menggunakan air raksa bahasa mereka, merkuri, MgCl2 gitu ya. Nah, jadi itu kan bahan sangat berbahaya, bukan berbahaya lagi, sangat berbahaya dan harus punya izin yang kuat menggunakannya. Lalu harus menggunakan media yang tepat, yang kira-kira tidak bisa terembes kemana-mana, yang kira-kira nanti harus dikelola limbah. Tapi kita tidak punya informasi bagaimana pengelolaan karena perizinannya tidak ada. Sedangkan kalau mereka melakukan perizinan tentu harus memenuhi. Nah, konteks itu mencemari kemana? Paling dekat tanah dulu. Tanah lalu ke sungai. Kalau sudah ke tanah, mikroorganismenya itu pada mati. Ke sungai, biotanya mati. Yang mengkonsumsi biota, air laut tercemar. Air sungai, air laut tercemar. Baik Pak Jamal, saya tahan sebentar Pak Jamal. Tadi sempat ada ungkapan bahwa perizinannya itu bukan dari DLHK ya Pak? Bukan dari dinas kita. Perizinan memang dari lingkungan hidup. Tetapi apakah ada izin atau tidak? Jadi dalam konteks ini kita bicara tanda kutip ya. Apakah sudah ada perizinan atau belum? Kalau belum berarti namanya peti, pertambangan tanpa izin. Nah, ini yang harus menjadi kontrol dan harus serius di tangan pemerintah. Dampaknya sangat besar. Nah, selama ini Pak, kasus yang terjadi di Aceh itu banyak Pak pelaku-pelaku usaha tambang yang memang tidak ada izin menurut data dari. Kalau ini kan ranahnya udah agak jauh. Ini kan secara umum saja yang kita kulit-kulit. Jadi ini kan berdasarkan informasi non formal. Kebetulan saya berjumpa bahwa memang sebenarnya sudah dapat informasi melayang-layang begitu kan. Tapi kebetulan saya berjumpa dengan pelaku sebagai tenaga produksinya lah kira-kira. Jadi mereka masuk ke dalam itu. Indikatornya saya belum melihat ada perizinan itu. Itu. Kalau ada perizinan tentu terbuka. Semua masyarakat berlomba-lomba. Baik, memang Abuya miris Abuya memang. Dan ini memang harus segera ditindaklanjuti Pak. Apakah berkoordinasi dengan dinas lain seperti SDM misalnya Pak ya, dari dinas pertambangan multisektor ya, sehingga nanti kehancuran lingkungan ini tidak terus berlanjut ya. Abu, saya teringat satu ayat dalam Al-Quran Abu ya, mungkin di tausiah kita juga ada tausiah di fatwa ini di surah Ar-Rum ayat 41 Abu. Dimana disebutkan itu bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini kalau Abu melihat fenomena sekarang ini Abu, sejauh mana sudah ini pelanggaran-pelanggaran terhadap ayat ini Abu? Karena memang di sini jelas ini akibat perbuatan tangan manusia sendiri. Kalau kita bongkar lagi kasusnya Pak, banyak sekali Pak ya, kerusakan tambang misalnya, orang membuang sampah sembarangan, itu bagian dari sini ya Abu ya. Mungkin Abu bisa mengevaluasi lebih jauh, silakan. Ya, ini kan ayat ini sudah sering disampaikan di dalam khutbah kan, baharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini para dai-dai kita sudah sering menyampaikan bahwa kerusakan itu sebenarnya disebabkan karena ulah kita sendiri. Kan? Ulah kita sendiri membuang sampah sembarangan tempat seperti yang terjadi hari ini.
bahwa mereka membuang sampah di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalau memang pihak kebersihan tidak mengambilnya, akan tertumpuk. Ditempatkan kontainer di sana. Kontainer, ya. Yang dibuang bukan dalam kontainernya. Sambil jalan dengan sepeda motor, lempar. Kalau masuk ya masuk, kalau tidak ya di luar. Nah, sementara kan tiap hari kita juga akan melewatinya kan. Kita sendiri juga akan melewati, saudara-saudara kita dan siapa saja. Jadi yang berbahaya itu siapa? Yang merugikan kan kita juga sendiri. Jadi hari ini kita tidak tahu bahwa himbauan-himbauan itu memang sudah luar biasa, baik daripada pihak dinas, ada yang bertulisan di sana kan, di sini yang himbauan bagus lah, dari dai juga disampaikan, tapi ini kesadaran, nah, kan kesadaran kita semua nampaknya bagaimana ini. Memang sudah sepertinya sebahagian, bukan seluruhnya, seperti tidak mau tahu. Jadi kalau kita lihat dari segi sampah saja, jangan terlalu jauh. Jangan jauh ke ini sampah. Ini sampah saja. Di mana-mana, bukan hanya di Kota Manado Aceh. Di mana ke daerah-daerah. Nah, kita lihat juga sudah menjadi tren buang sampahnya di pinggir jalan. Penting ada yang mulai, sudah semuanya akan numpuk di sana. Nah, jadi kan padahal mereka besok lewat juga di sana dan mereka mencium bau busuk. Jadi kalau kita sendiri sudah merasakan, tapi besok kita juga masih membuang. Jadi ini kesadaran kita tentang kebersihan ini gimana? Kan Islam juga mengajarkan kita bersih. Bersih tubuh kita dianjurkan mandi, membersih, motong kuku dan sebagainya. Termasuk lingkungan. Nah, jadi kesadaran ini yang perlu kita genjot terus, kita bina, kita arahkan bagaimana bahwa ini semua untuk kepentingan kita juga. Seperti tadi, kan kalau merkuri itu dibuang di sungai itu, misalnya, bagaimana mereka yang di bawah nanti ini? Yang mengkonsumsikan air tadi dan juga habitat yang ada di dalam air itu sendiri. Kan merugikan kita, merusak, membahayakan kita, dan ikan-ikan yang ada di dalamnya itu akan mati. Nah, padahal itu kan rezeki juga bagi kita. Nah, kan itu kan sangat berbahaya. Jadi maka perlu kita mengajak semua masyarakat, kesadaran masyarakat bahwa hasil produksi kita tadi harus memang kita tempatkan. Kan dalam agama sebenarnya di saat kita membuat perkampungan baru. Nah, itu ada yang disebut ada bahagian yang harus tidak boleh dibangun rumah, itu tempat pembuangan sampah bersama. Itu syarat utama itu. Nah, yang ada. Jadi ada zona-zona. Ada zona yang untuk tempat pembuangan sampah bersama di sana. Itu diatur dalam agama. Di saat kita mau membangun desa, sebuah pemukiman. Pemukiman namanya. Nah, itu sudah diatur dalam agama. Jadi sudah ada tempat pembuangan sampah umum. Nah, hari ini kita masyarakat kalau tidak, hari ini lebih mudah lagi, sudah ditempatkan tong-tong sampah dan sudah ada yang mengambilnya, biayai oleh desa ataupun perumah membayar. Itu sudah mudah. Kalaupun tidak kan mudah, kita pakai gali kemudian kita bakar. Dan ada juga produksi itu yang sebenarnya menghasilkan pendapatan kita. Hanya kita nggak mau belajar kadang-kadang. Kan itu kulit kelapa tadi. Betul. Sabut kelapa. Itu bermacam bisa digunakan. Ada yang bisa digunakan untuk air, untuk pertumbuhan. Ya dimasukkan dalam drum umpamanya. Ada tambahan-tambahannya. Airnya itu bisa untuk tanam. Malahan kompos cair. Kita pernah baca juga Pak Jamaah itu di Swedia itu. Di Swedia malahan itu mereka mengimpor sampah, terutama sampah organik, karena mereka kekurangan sampah, diimpor dari negara tetangganya, Pak. Untuk apa? Untuk tadi kebutuhan, didaur ulang, kebutuhan energi segala macam. Jadi sangat luar biasa. Benar. Dijadikan pupuk. Jadi yang terkait Abu bilang tadi untuk jadikan pupuk itu memang kita sedang mengkampanyekan, tapi masih sangat terbatas. Nanti mungkin MPU bisa bareng-bareng. Jadi limbah itu kalau dari sisi yang paling sederhana, nggak usah jauh-jauh, limbah produksi padi itu rata-rata itu dibakar. Dampaknya langsung asap. Saya selalu bilang kita jangan bakar lagi sekam. Apa istilahnya sekam? Jadi
jangan bakar lagi sekam. Kenapa? Yang paling dekat tetangga kita yang panen, mereka yang dapat musibah. Siapa? Ada kakek-kakek tua, ada anak bayi, ada orang yang kurang sehat. Itu minimal. Itu cukup kita olah menjadi kompos padat. Lalu sisa-sisa makanan seperti Abu bilang tadi, sisa-sisa itu masukkan dalam tempat media sederhana, lalu diolah menjadi ekoenzim. Itu kalau tadi pupuk cair ada juga. Kemudian ekoenzim itu fungsinya 1:1000, itu bisa memurnikan kembali kondisi air yang sudah tercemar. 1:1000. Kira-kira kalau 1 mili 1 liter. Kira-kira kalau 1 liter berarti 1 ton, 1000 liter. Dan kalikan saja. Sampai saya punya gagasan, teman-teman sama teman-teman di daerah Aceh Tengah. Ini kalau mungkin nih Danau Tawa kita murnikan lagi yuk. Nah, gitu gagasan-gagasan seperti itu. Lalu ada ide seperti itu kan. Ya, tapi butuh waktu, butuh kesempatan. Lalu terkait sampah tadi Abu. Udah betul agama sudah mengajarkan begini begitu. Tapi lebih jauh lagi, sebenarnya sampah itu harus terkelola dari sumber. Maknanya terpilah. Terpilah. Kalau dia ini pemahaman secara pribadi saya, memang asumsi tentang sampah itu banyak, pendapat tentang sampah banyak. Sampah itu dikatakan sampah ketika dia menjadi residu atau tidak bisa dimanfaatkan lagi. Contoh ini ketika kita berlumuran dengan minyak, oli, dengan sampah basah, ini jadi sampah. Tapi ketika dia kosong, kita taruh di sini, kita adakan menjadi inovasi banyak sekali, lalu kita kelola menjadi circular ekonomi, maka dia jangan dikatakan sampah. Dia masih punya nilai ekonomi. Nilai tambah ya. Nilai tambahnya masih ada. Jadi saya berpendapat ini belum menjadi sampah. Nah, itu opini-opini seperti itu harus biasakan di masyarakat. Dan sampah harus terpilah. Walaupun nanti pelan-pelan. Yang paling efektif mengedukasi masyarakat lewat kampung. Nah, ini MPU lah kalau mungkin salah satu stimulator yang bisa memacu orang kampung itu untuk sadar tentang ini. Nah, ini saya senang sekali kalau MPU mau. Jadi gini Pak Jamaan kan. Jadi memang dengan terbitnya fatwa ini, itu MPU sudah mengambil peran sebenarnya. Benar. Cuman karena memang abu-abu kan bukan wilayah teknis. Wilayah teknis pendamping. Kan. Makanya perlu memang kolaborasi ya kan. Abu siap nanti memberikan tausiah di masjid ya Bu ya, sebagai khatib segala macam. Ini bukti bahwa keberpihakan MPU terhadap hal-hal yang kepedulian kepedulian gitu. Benar. Pak Jamaan. Cuman yang terakhir nih Pak, ini karena waktu kita terbatas sekali Pak, cuma 30 menit. Mungkin sedikit Pak jelaskan terkait B3 Pak ya. B3 kalau di Aceh ini itu sumber B3 yang paling banyak itu di mana Pak? Apa limbah rumah sakit atau limbah-limbah pabrik untuk di Aceh Pak ya? Jadi kalau yang paling banyak saya tidak pegang karena bukan ranah saya, bukan saya waktu itu. Datanya Pak ya. Jadi kira-kira datanya secara data, tapi gambarannya begini. B3 ini sampah spesifik namanya. Kalau yang limbah dalam bentuk padat itu masuk sampah spesifik. Itu biasanya di medis itu banyak, bekas suntikan, bekas masker, karena itu kan butuh bekas bungkus kemasan obat-obatan, segala macam itu kan, itu B3 padat. Lalu B3 cair produksi seperti hasil produksi tadi sawit. Mungkin produksi-produksi yang menghasilkan sehingga menggunakan media cair itu. Nah, itu biasanya mengendalikan, dan mereka ketika mereka sudah membangun suatu usaha itu harus memiliki perizinan dalam rangka pengelolaan limbah tadi, pengelolaan limbah. Terutama limbah B3. Baik. Jadi memang B3 itu limbah spesifik yang memang pengolahannya juga harus spesifik ya. Harus spesifik. Tidak boleh sembarangan. Apalagi kalau dia bersifat liquid ya, cair ya. Liquid itu sangat lebih mudah. Lebih mudah menyebar kalau air kan gini. Beda dengan yang padat. Baik, sebelum nanti kita minta sedikit penutup dari Abu, mungkin Pak Jamaan mungkin sedikit memberikan closing terkait dengan pengelolaan sampah ini, jangan membuang sampah sembarangan. Silakan Pak. Terakhir. Baik, terima kasih. Mungkin harapan saya secara individu lah. Konteks limbah dan sampah ini harus menjadi pengetahuan utama masyarakat kita. Ini konteks.
Kalau masyarakat pengen, apabila tahu mereka ingin. Iya. Nah ini kontekstualnya seperti ini. Mereka tidak tahu, makanya mereka tidak melaksanakan. Nah, kita berharap sektor-sektor yang memiliki kewenangan, sektor teknis, termasuk kami DLH, itu harus meningkatkan upaya penyadaran masyarakatnya. Itu. Kemudian kita tidak bisa berjalan sendiri. Di Aceh dalam konteks kekhususannya, agama itu menjadi tonggak utama. Jadi yang paling didengar adalah fatwa ulama dan pesan-pesan para pendakwah. Nah ini harus kolaborasi. Saya nggak tahu bagaimana mengkolaborasikannya. Tapi kalau secara individu mungkin kita bisa. Gitulah mungkin, mudah-mudahan Aceh semakin paham tentang itu. Baik, terima kasih Pak Jaman. Terakhir Abu, terkait dengan fatwa kita Abu, mungkin Abu bisa menyampaikan sedikit kesimpulan dan harapan-harapan. Harapan ini bisa kepada pemerintah. Karena memang tugas MPU itu memberikan saran kepada pemerintah dan kepada masyarakat juga. Silakan Abu sebagai statement. Terima kasih. Jadi yang pertama, kita menarik bahwa beberapa bulan yang lalu, mungkin apa tahun yang lalu, kita pernah ke Jawa Barat, ke daerah Ciwidey. Di sana ada semboyan, tidak ada sejengkal tanah pun yang kosong, tidak ada sampah yang terbuang. Itu di Ciwidey itu. Jadi sampah itu memang dikelola, diproduksi kembali untuk dijadikan pupuk. Nah, maka oleh karenanya kita berharap pertama bagi kita masyarakat ada sampah-sampah yang bisa dikelola kembali. Dan dalam ini juga kita punya harapan kepada pemerintah, mungkin masyarakat boleh diberikan pemahaman ataupun bagaimana cara mengelola. Kalau tadi umpamanya serabut bagaimana kita kelola jadi pupuk juga. Ada sampah-sampah yang lain yang bisa diolah menjadi pupuk. Sehingga akhirnya tidak ada lagi sampah yang terbuang di mana-mana. Dan ini akan membantu juga perekonomian. Kita tidak perlu membeli pupuk karena memang kita bisa memproduksi sendiri. Hanya saja barangkali masyarakat belum punya pengetahuan sejauh itu, maka ini perlu pemerintah bagaimana kita mungkin harus belajar di tempat yang lain, umpamanya lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan masyarakat. Dan bagi kita masyarakat sendiri, Rasulullah telah memesan la darara wala dirara. Jangan kita membahayakan diri kita sendiri, juga jangan membahayakan orang lain. Jadi membuang sampah di sembarang tempat membahayakan orang lain. Itu jangan, agama telah melarangnya. Tapi wa ahsinu, kita berbuat ihsan terhadap diri kita dan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini harus bersama-sama. Jangan nanti setelah kita membuang sampah sembarangan, tertumpuk di pinggir jalan, lalu tidak ada yang mengambil, yang disalahkan pemerintah. Padahal yang membuangnya kita. Sudah ada himbauan jangan buang sampah di sini. Ada kontainernya, bukan di sana. Tapi dikala pemerintah tidak peduli, umpamanya pemerintah yang salah. Padahal yang buang sampah di sana kita sendiri. Baik Abu. Terima kasih Abu. Terima kasih Pak Jamaan. Sama-sama. Demikian pemirsa bincang-bincang kita di podcast Kantor Umat edisi kali ini. Terakhir saya ingin menyampaikan sedikit semacam ungkapan bahwa bumi yang kita tempati ini bukan mutlak milik kita, tetapi sesungguhnya titipan Allah bagi anak cucu kita kelak. Semoga kita menjadi insan yang senantiasa menjaga lingkungan dari tindakan yang dapat merusak tatanan dan keseimbangan lingkungan kita. Saya Rini Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.